Hai, Shalom semua pelajar JHT yang mengikuti pelajaran untuk modul 1 dan modul 2. Jadi mulai sekarang kita akan mengadakan kelas online seperti ini dalam YouTube sahaja atau melalui video sahaja. Jadi untuk sekarang kita akan belajar tentang modul 1, yaitu di dasar-dasar kehidupan pribadi, ya. Jadi kita sudah sejauh ini sebenarnya. Oke, di sini kalau yang ada buku tuh boleh rujuk, kalau tidak ada buku apa boleh buat. Bagaimanapun saya akan baca sesuai apa yang tertera di dalam buku ini. Oke, dasar-dasar kehidupan pribadi. Oke, bab 1, ya, membentuk kehidupan doa yang efektif. Pertama, jadi ini terdapat dalam muka surat 112. Oke, membentuk kehidupan doa yang efektif. Doa perlu bagi kehidupan rohani kita, sebagaimana nafas bagi kehidupan manusiawi kita. Kita tidak dapat hidup efektif bagi Tuhan tanpa kehidupan doa yang sehat, dan kita tentu tidak dapat menjadi efektif dalam pelayanan apapun apabila kehidupan doa kita terhenti. Sebelum kita mulai membahas beberapa panduan dasar tentang doa, izinkan saya lebih dahulu mengakui bahwa ada beberapa hal tentang doa yang saya yakin tetap menjadi misteri sampai kita akhirnya tiba dalam penampakan Tuhan yang sudah dekat. Sebagaimana Alkitab mengajarkan, aku akan mengenal dengan sempurna, seperti aku sendiri dikenal. Itu terdapat dalam 1 Korintus 13 ayat 12. Meskipun kita mungkin mengerti banyak hal tentang doa dan dapat mengajarkan banyak kebenaran yang luar biasa pada pokok bahasan yang menarik minat ini, beberapa aspek yang lebih dalam dan beberapa pertanyaan yang lebih sukar nampaknya tidak mempunyai jawaban yang memuaskan untuk bahagian ini. Meskipun demikian, apa yang kita tahu cukuplah untuk membentuk dan melatih kehidupan doa yang efektif dan berbuah. Kehidupan doa semacam ini yang akan memampukan kita untuk mengasihi dan melayani Tuhan dengan segala kemampuan kita. Doa pada dasarnya adalah kegiatan rohani. Doa adalah ekspresi roh kita kepada Tuhan yang adalah roh. Doa berarti gabungan atau penyatuan roh kita dengan roh Allah. Doa adalah pertemuan yang mulia dan pergaulan yang akrab antara roh kita dan rohnya. Doa merupakan persekutuan suci dalam persaudaraan roh. Manusia rohani kita bersekutu dan bercakap-cakap dengan roh Allah, dan dia bersama dengan kita. Saya berharap saya dapat menekankan kebenaran ini untuk memastikan bahwa Anda memahami seluruhnya dan menghargainya. Doa bukan suatu kegiatan akal pikiran. Doa yang benar bukan buah pikiran manusia atau kekuatan akal. Meskipun akal dan pikiran tentu tetap harus dilibatkan dalam doa. Doa adalah penyatuan roh kita dengan roh Allah dalam kegiatan yang kreatif dari persekutuan rohani yang saling menguntungkan. Roh kita adalah pusat keberadaan kita. Roh manusia merupakan hati nurani manusia. Pada dasarnya, kita adalah roh yang tinggal dalam tubuh jasmani kita dan dikendalikan oleh kekuatan pikiran kita. Jika roh Anda tidak bertemu dengan Allah untuk bersekutu dengan Dia, dan sebaliknya Dia dengan Anda, berarti Anda belum berdoa. Doa adalah
mendekat kepada Allah. Yakobus 4 ayat 8 mengatakan, mendekatlah kepada Allah, maka Dia akan mendekat kepadamu. Saat berdoa, kita datang terlepas dari semua kegiatan dan memusatkan seluruh perhatian kita kepada Tuhan. Kesengajaan meninggalkan segala yang memerlukan dan menuntut perhatian kita itu tujuannya untuk meluangkan waktu bersama dengan Tuhan. Tindakan ini kadang amat sulit bagi para pelayan, karena mungkin kita beralasan bahwa segenap hidup kita persembahkan bagi pekerjaan Tuhan, dan lain-lain yang kita perhatikan memang berkenan kepadanya. Namun sangat menyedihkan apabila kita sibuk melakukan pekerjaan Tuhan, tapi hanya punya sedikit waktu, atau bahkan tidak ada waktu untuk bersama Tuhan secara pribadi. Keadaan itu adalah jebakan halus dan amat berbahaya yang menjatuhkan banyak hamba Tuhan yang jujur. Masalah ini merupakan bahaya kerja dalam pelayanan di mana kita begitu sibuk dalam pekerjaan Tuhan, sehingga kita sungguh-sungguh mengabaikan penyembahan kita kepada Tuhan secara pribadi. Kita menghabiskan begitu banyak waktu melayani Tuhan sehingga kita tidak ada waktu untuk bersekutu dengan Dia. Doa adalah meluangkan waktu yang berharga bersama dengan Tuhan. Doa yang berkesan tidak dapat dilakukan dengan terburu-buru. Memang ada saat-saat luar biasa di mana doa dapat bekerja efektif dalam detik waktu yang sangat singkat. Ketika kita berteriak kepada Tuhan dalam krisis mendadak, dan Dia mendengar lalu menjawab doa kita. Tapi sebagai aturan umum, berdoa memerlukan waktu dan seharusnya tidak tergesa-gesa atau tidak terburu-buru. Sebab doa bukan banyaknya apa yang kita mahu katakan kepada Tuhan, melainkan apa yang Dia ingin katakan kepada kita dan apa yang Dia ingin lakukan di dalam kita ketika kita datang ke hadapannya dalam sikap menyerah dan tunduk sebagaimana sikap yang dituntut dalam doa yang benar. Doa pribadi begitu penting sehingga kita seharusnya menempatkannya di baris teratas dari daftar keutamaan apapun yang kita buat. Pentingnya doa berarti hampir semua kegiatan lain seharusnya ditempatkan di bawah doa dalam urutan keutamaan yang kita buat. Doa adalah komunikasi dua arah. Kesalahpahaman tentang doa yang paling sering orang miliki adalah bahwa doa berarti berkata kepada Allah. Pendapat ini berbahaya sebab meski benar sebahagian, tapi bukan kebenaran yang utuh. Memang segi yang pasti dan penting adalah berkata kepada Allah. Tapi di sisi lain, doa juga merupakan kesempatan Allah berkata kepada kita dan bersekutu dengan kita. Ini merupakan aspek yang lebih penting. Apa yang saya beritahu kepada Tuhan tidaklah begitu penting. Yang lebih penting adalah apa yang Ia beritahukan kepada saya. Oleh sebab itu, ketika Anda berdoa, datanglah dengan pemikiran bahwa Anda perlu melakukan sesuatu yang lebih dari sekadar berkata kepada Allah. Anda harus meluangkan waktu untuk menantikan Dia, mendengarkan Dia, dan memperhatikan apa yang Dia katakan kepada Anda. Doa berarti membagi perasaan hati kita kepada Tuhan. Alkitab sering mengajarkan, tumpahkan segala perasaan hati kita kepada Tuhan. Raja Daud pasti adalah contoh yang terkenal dalam hal ini, dan Mazmur 51 mungkin adalah contoh yang terjelas. Berulang kali ketika perasaan Daud dilanda masalah dan kesusahan hidup, dia pergi menghadap Tuhan. Dia dan berkata, ketika hatiku lemah lesu, tuntunlah aku ke gunung batu yang tinggi bagiku. Mazmur 61 ayat 3. Nah, pada saat-saat demikian, Daud menuangkan
keperasaannya dalam pendengaran Allah. Dia menyerahkan semua penderitaannya pada Allah agar Tuhan menopang dia. Mazmur 55 ayat 23. Doa melibatkan berdiam diri di hadapan Allah. Daud sering menganjurkan latihan berdiam diri di hadapan Allah. Ini bukan berarti kita harus buru-buru masuk atau keluar dalam keberadaan Allah, melainkan kita menyediakan cukup waktu menanti di hadapan Allah. Idea penantian juga menunjukkan gambaran seorang pelayan atau hamba yang menanti tuannya dengan sabar dan rendah hati. Dia sabar menantikan saat tuannya mengungkapkan harapan dan keinginannya. Doa menunjukkan penyerahan kepada keinginan Tuhan. Wujud doa yang paling senang adalah ketaatan kepada Tuhan. Alasan pokok mengapa kita, atau alasan dasar mengapa kita berdoa adalah karena Tuhan telah memerintahkannya. Jadi ketika membawa diri kita di hadapannya dalam doa, kita melakukannya dalam roh yang tunduk dan menyerah kepada keinginannya dan kemahuannya. Jiwa kita perlu diperbaharui, penyerahan kepada Tuhan dan ketaatan kepada kemahuannya. Oke. Poin yang kedua, mengapa kita harus berdoa? Yang pertama, karena Tuhan menghendaki kita bersekutu dengan Dia. Oke. Jadi satu segi yang terhebat dari rencana penebusan Allah adalah bahwa Allah yang Maha Kuasa mencipta dan memelihara alam semesta yang luas telah merendahkan diri untuk bersekutu dengan salah satu ciptaannya yang sangat kecil. Allah yang kekal meluangkan waktu dan berusaha bergaul akrab dengan manusia yang tidak begitu berarti seperti saya dan Anda. Dia tertarik pada setiap detik waktu kehidupan kita dan keinginan berkomunikasi dengan kita tentang hal tersebut. Hal itu merupakan sumber ketakjuban saya yang tidak pernah hilang dan memperdalam rasa kagum saya terhadap Allah. Hal yang kedua, mengapa kita harus berdoa? Karena kita merendahkan diri saat kita berdoa. Saat berdoa, kita mengambil sikap seorang hamba di hadapan Tuannya. Kita secara sadar merendahkan kedagingan kita dan segala kemampuan maupun hasil karya kekuatan manusiawi kita, serta menempatkan diri kita di kaki Allah dalam ketulusan, penyerahan diri dan permohonan kita kepada Tuhan. Yang ketiga, karena kita melatih jiwa kita saat kita berdoa. Doa merupakan satu kegiatan rohani dan menuntut peraturan yang sungguh-sungguh atas kedagingan kita sehingga dapat menyatu di dalam doa bersama dengan Tuhan. Manusia lama kita tidak senang berdoa, maka keinginannya dan kecenderungannya harus dilatih dan dibawa ke dalam penundukan untuk meluangkan waktu di hadapan Tuhan. Latihan tata tertib ini perlu bagi pertumbuhan dan perkembangan rohani kita. Latihan ini sangat berguna untuk menolong kita mempertahankan sikap hormat kita tepat di hadapan Tuhan. Seterusnya, karena kita menyangkal diri kita saat kita berdoa. Matius 16 ayat 24 menjelaskan, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Saya yakin bahwa doa yang berarti seringkali memerlukan penyangkalan diri. Ada banyak hal yang kita rasa perlu kita lakukan daripada mengikatkan diri dengan doa, sehingga kita meluangkan waktu yang diperlukan dan memilih kesempatan berdoa. Kita perlu menyangkal diri. Dengan bertindak demikian, kita memenuhi persyaratan yang Yesus buat bagi
setiap manusia yang ingin menjadi murid Yesus yang sejati. Seterusnya, karena doa adalah aspek penting dalam hubungan kita dengan Tuhan. Yesus sendiri selalu menjadi teladan terbaik, ya, dan tokoh dalam pelayanan doa. Catatan Alkitab tentang hidupnya di bumi menyatakan kesetiaannya bersekutu secara pribadi dengan Bapa. Banyak peristiwa mengisahkan bahwa Yesus menarik diri dari kegiatannya, dari kerumunan orang, dan dari murid-muridnya, agar dia dapat meluangkan waktu dalam persekutuan doa bersama dengan Bapaknya. Jika ia perlu melakukannya untuk mempertahankan kualiti hubungannya dengan Allah Bapa, lalu betapa lebih perlunya Anda dan saya memusatkan diri pada perkara tersebut. Persekutuan akrab di dalam doa itu tidak boleh terlepas dari perkembangan hubungan kita dengan Allah. Seterusnya, karena Tuhan memenuhi keperluan kita lewat doa. Sekarang kita sampai pada hal yang sangat mendasar tentang doa. Batas dasar yang senang, mengapa kita harus berdoa? Tentu kita harus berdoa karena Tuhan dalam kebijaksanaannya dan tujuannya Allah itu, Dia telah menetapkan bahwa Dia akan memenuhi keperluan kita sebagai jawaban atas permohonan doa kita yang sungguh-sungguh. Ibrani 11 ayat 6 mengatakan, tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah itu ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Terus terang, inilah rahasia yang dimaksudkan pada mulanya. Tentu Allah tahu kondisi dan keperluan kita. Mengapa Dia perlu kita beritahu keperluan dan keadaan kita? Bukankah Dia adalah Allah yang luar biasa? Dia adalah Allah yang tahu keberadaan kita sampai kedalaman hati kita dan apapun yang kita pikirkan. Namun saya yakin bahwa jawabannya ada beberapa hal yang telah saya ungkapkan di atas. Ya, misalnya keinginannya atas persekutuan kita, pengakuan atas ketergantungan kita kepadanya, dan kenyataan bahwa Dia ingin kita meluangkan waktu dalam persekutuan yang akrab dengan Dia. Dan seterusnya, yang terakhir, mengapa kita harus berdoa? Karena Tuhan menjawab doa. Tidak peduli apakah keperluan kita bersifat pribadi, untuk diri kita sendiri dan keluarga kita, ataukah untuk orang lain, dan bagi keberhasilan pelayanan kita. Jawaban Tuhan datang sebagai tanggapan atas doa yang tulus. Ya, maksudnya dari hati yang betul-betul tulus. Jika kita berdoa, sesuatu akan terjadi. Jika tidak berdoa, maka sesuatu yang tidak kekal atau sia-sia akan terjadi. Pekerjaan Tuhan meningkat hanya lewat doa. Jadi anak-anak, ini bab 1 dari daftar isi ini ya sudah selesai. Kalau tidak paham, boleh PM saya. Thanks for watching.